Perkenalkan, nama saya Siraj Fauzian, NIM saya 5111711246. Ini saya akan menjelaskan tentang latar belakang masalah penelitian ini. Latar belakang terdiri dari beberapa fenomena, di antaranya adalah banyak perusahaan yang telah menggunakan sosial media sebagai cara untuk membangun hubungan antara merek dengan konsumen. Dan yang berikutnya adalah perusahaan saat ini tidak mampu mencapai loyalitas merek dalam menggunakan media sosial sebagai cara untuk membangun hubungan antara konsumen dengan merek. Lalu, minat media sosial terus meningkat dan merek telah menemukan audiens untuk membangun hubungan antara konsumen dengan merek. Lalu selanjutnya, media sosial telah menjadi cara untuk mempromosikan barang atau jasa kepada konsumen dengan menggunakan komunikasi yang aktif dan dua arah. Lalu dibantu oleh teori, yaitu teori dari Forni pada tahun 1998, hubungan konsumen dan merek yang kuat di media sosial akan menimbulkan loyalitas merek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Mariam, NIM 5111171263. Di sini saya akan membahas mengenai tinjauan pustaka. Pada jurnal kelompok kami terdiri dari 4 variabel, yaitu persep, sosial, media, marketing activities, brand consciousness, value consciousness, dan juga brand loyalty. Pengertian pemasaran media sosial menurut Tuten tahun 2008 adalah kategori kepengeluaran iklan yang luas termasuk periklanan menggunakan jaringan sosial, dunia virtual, ulasan produk yang dibuat oleh pengguna, dukungan blogger, kemudian umpan RSS dari konten dan situs berita sosial, podcast, dan iklan yang dibuat oleh konsumen. Kemudian Man Ray tahun 2001 menyatakan konsumen sering mengungkapkan karakteristik dan preferensi pribadi melalui merek. Teori penyelesaian diri dari simbol mendukung gagasan bahwa konsumen menggunakan merek sebagai sarana untuk melindungi identitas diri mereka menurut Bao dan Mendrick tahun 2004. Kemudian ada pengertian kesadaran nilai yang didefinisikan oleh Lichtenstein tahun 90 dan 93. Kemudian ada Ailawadi dan kawan-kawan tahun 2001 yang menyatakan kesadaran nilai didefinisikan sebagai perhatian untuk membayar harga rendah tunduk pada beberapa batas kualitas. Dengan adanya iklan dan promosi melalui media sosial, maka hubungan antara konsumen dan merek akan mulai berkembang, dan akibatnya hubungan konsumen merek yang kuat di media sosial akan menimbulkan loyalitas merek menurut Fournier tahun 98. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Hipotesis pada penelitian ini terdapat 77 hipotesis. Untuk hipotesis yang pertama adalah pemasaran media sosial yang dirasakan akan berdampak positif terhadap loyalitas merek. Untuk hipotesis yang kedua adalah pemasaran media sosial yang dirasakan akan berdampak positif terhadap merek kesadaran. Hipotesis yang ketiga adalah kesadaran merek akan berpengaruh positif terhadap loyalitas merek. Hipotesis yang keempat adalah pemasaran media sosial yang dirasakan berdampak positif terhadap nilai kesadaran. Hipotesis yang kelima adalah kesadaran nilai akan berpengaruh negatif terhadap loyalitas merek. Hipotesis yang keenam, kesadaran merek akan memediasi hubungan antara media sosial dan yang dipersepsikan pemasar dan loyalitas merek. Dan yang terakhir adalah kesadaran nilai akan memediasi hubungan antara media sosial yang dipersepsikan pemasaran dan loyalitas merek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samratul Mufidah, NIM 5111171238 dari kelompok 6. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai metodologi penelitian. Nah, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif yang dilakukan dengan cara memberikan kuesioner. Atau menurut Sugiono pada tahun 2017, kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.
Nah, kuesioner ini diberikan kepada mahasiswa pemasaran yang dijadikan sebagai sampel di Universitas Malaysia Utara yang berusia sekitar 19 sampai 25 tahun. Kenapa dipilih usia 19 sampai 25 tahun? Karena fokus penelitian ini adalah pada dewasa muda. Adapun presentasinya adalah 73,1% adalah perempuan, sedangkan 26,9% adalah laki-laki. Nah, variabel dalam teoritis diukur dengan skala Likert, yakni skala 7 poin, artinya skala 1 sampai dengan 7. Adapun analisis data dilakukan dengan analisis faktor konfirmatori atau CFA yang dilakukan untuk menilai sifat psikometri timbangan dan menguji validitas diskriminan dari ukuran tersebut. Nah, langkah pertama dari analisis ini adalah pengujian validitas faktorial dari konstruksi teoritis. Nah, di sini ada operasionalisasi konstruk. Pada jurnal yang kami teliti terdapat 4 variabel. Yang pertama ada perceived social media marketing activities, yang kedua ada brand consciousness, yang ketiga ada value consciousness, dan yang terakhir ada brand loyalty. Nah, pada konstruk yang pertama, perceived social media marketing activities atau aktivitas pemasaran media sosial yang dirasakan, terdapat 2 item. Yang pertama, komunikasi berbasis media sosial memberi konsumen informasi yang relevan dan mengurangi upaya mereka untuk mencari informasi. Jadi di sini maksudnya konsumen merasa sangat cukup dengan informasi-informasi yang diberikan di media sosial. Yang kedua, dengan adanya iklan dan promosi melalui media sosial, maka hubungan antara konsumen dan merek akan mulai berkembang. Nah, pada konstruk yang kedua ada brand consciousness atau kesadaran merek. Terdapat 3 item. Yang pertama, kesadaran merek mengacu pada orientasi mental untuk memilih produk yang terkenal dan nama merek yang sangat diiklankan. Yang kedua, konsumen sering mengungkapkan karakteristik dan preferensi pribadi melalui merek. Dan yang terakhir, konsumen dengan tingkat kesadaran merek yang tinggi cenderung membeli merek yang lebih mahal dan terkenal. Jadi pada intinya, konsumen yang memiliki kesadaran merek tinggi, mereka akan cenderung membeli produk karena untuk memenuhi gengsi mereka. Nah, konstruk yang ketiga adalah value consciousness atau kesadaran nilai. Terdapat 3 item. Yang pertama, konsumen hemat lebih sadar nilai. Yang kedua, pelanggan yang sadar nilai cenderung memperhatikan harga rendah dan kualitas produk. Yang ketiga, konsumen yang sadar nilai cenderung tidak terlibat dalam perilaku pemilihan merek yang rutin. Pada intinya di sini konsumen yang memiliki kesadaran nilai cenderung akan membeli produk untuk memenuhi manfaatnya. Jadi mereka lebih memilih manfaatnya daripada gengsinya. Nah, yang konstruk terakhir adalah brand loyalty atau loyalitas merek. Terdapat 3 item. Yang pertama, literatur branding menunjukkan bahwa pemasar dapat meningkatkan loyalitas merek mereka dengan memperkuat hubungan konsumen dan merek. Yang kedua, manfaat hubungan yang dirasakan tersebut dapat meningkatkan pelanggan, kepuasan, dan menghasilkan promosi dari mulut ke mulut yang positif dan membangun loyalitas merek melalui komunitas merek. Dan yang ketiga, hubungan konsumen merek yang kuat di media sosial akan menimbulkan loyalitas merek. Nah, pada intinya, loyalitas merek akan semakin kuat apabila konsumen dari mulut ke mulut membicarakan tentang produk tersebut. Nah, maka dilahirkanlah komunitas merek, dan komunitas merek tersebut akan memperkuat loyalitas merek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danti Febrianti dengan NIM 511171241. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis statistik. Untuk analisis statistik yang pertama ada matrik korelasi. Matrik korelasi ini terdiri dari beberapa variabel. Variabel yang pertama adalah aktivitas pemasaran media sosial yang dirasakan, kemudian variabel kesadaran merek, variabel nilai kesadaran, dan variabel loyalitas merek. Dari tabel tersebut dapat dilihat membentuk diagonal dengan nilai 1, yang artinya variabel tersebut berkorelasi antara satu dengan yang lain. Nah, untuk hasil uji validitas dan reliabilitasnya sendiri menunjukkan hasil yang valid dan juga hasil yang reliable. Kemudian yang selanjutnya adalah path analysis atau analisis jalur.
Untuk yang pertama ada social media marketing ke brand loyalty dengan nilai 0,15. Kemudian ada social media marketing ke value consciousness ada 0,33. Dan ada dari social media marketing ke brand consciousness hasilnya adalah 0,54. Kemudian ada dari value consciousness ke brand loyalty hasilnya adalah negatif 0,35 dan dari brand consciousness ke brand loyalty hasilnya adalah 0,30. Untuk R-square-nya sendiri ada 0,13, kemudian 0,35 dan 0,29. Baik, yang selanjutnya adalah hasil dari uji hipotesis. Untuk hipotesis yang pertama adalah aktivitas pemasaran media sosial yang dirasakan akan berdampak positif, berpengaruh pada loyalitas merek. Kemudian hasil dari PET estimate-nya itu adalah 0,15 dan t-value-nya itu 7,13 dan hasilnya adalah diterima. Dan untuk hipotesis yang kedua adalah aktivitas pemasaran media sosial yang dirasakan akan berdampak positif, berpengaruh terhadap kesadaran merek. Hasil PET estimate-nya itu adalah 0,54 dan t-value-nya itu 8,64 dan hasilnya adalah diterima. Kemudian ada hipotesis ketiga, yaitu kesadaran merek akan berpengaruh positif terhadap loyalitas merek. Hasil PET estimate-nya itu adalah 0,30 dan t-value-nya itu 2,10 yang hasilnya itu adalah diterima. Kemudian ada hipotesis yang keempat, yaitu aktivitas pemasaran media sosial yang dirasakan akan berdampak positif, berpengaruh pada kesadaran nilai. Hasil dari PET estimate-nya itu adalah 0,33, kemudian t-value-nya 4,10 dan hasil dari tesnya itu adalah diterima. Dan untuk hipotesis yang kelima adalah kesadaran nilai akan berpengaruh negatif terhadap loyalitas merek. PET estimate-nya sendiri adalah negatif 0,35 dan t-value-nya itu 5,72 dan hasil tesnya ini diterima. Untuk yang selanjutnya adalah uji efek mediasi untuk hipotesis ke-6 dan ke-7 dengan independen variabel adalah kesadaran merek dan kesadaran nilai. Nah, untuk hasil signifikan keduanya adalah 0,001 dengan hasil diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Kania dengan NIM 511717126. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekap saya sebelumnya, yaitu mengenai efek mediasi. Nah, untuk hipotesis yang keenam, yaitu mengenai variabel. Oke, selanjutnya saya akan membacakan hasil dari penelitian ini. Untuk hipotesis yang pertama berbunyi, aktivitas pemasaran media sosial yang dirasakan akan berdampak positif pada loyalitas merek. Untuk hipotesis yang pertama itu diterima. Lalu selanjutnya ada hipotesis yang kedua, yaitu yang berbunyi, aktivitas pemasaran media sosial yang dirasakan akan berdampak positif terhadap kesadaran merek. Untuk hipotesis yang kedua diterima. Lalu selanjutnya ada hipotesis yang ketiga yang berbunyi, kesadaran merek akan berpengaruh positif terhadap loyalitas. Untuk hipotesis yang ketiga ini diterima. Lalu untuk hipotesis yang keempat, yaitu yang berbunyi, aktivitas pemasaran media sosial yang dirasakan akan berdampak positif pada kesadaran nilai. Untuk hipotesis yang keempat ini diterima. Lalu ada hipotesis yang kelima, yaitu yang berbunyi, kesadaran nilai akan berpengaruh negatif terhadap loyalitas merek. Hipotesis tersebut diterima. Lalu selanjutnya ada hipotesis yang keenam yang berbunyi, kesadaran merek akan memediasi hubungan antara aktivitas pemasaran media sosial yang dipersepsikan dan loyalitas merek. Hipotesis yang keenam diterima.
Lalu yang terakhir, hipotesis yang ketujuh yaitu yang berbunyi kesadaran nilai akan memediasi hubungan antara aktivitas pemasaran media sosial yang dipersepsikan dan loyalitas merek. Hipotesis tersebut diterima. Dari semua yang telah rekan saya jelaskan sebelumnya, penelitian ini dapat disimpulkan bahwa temuan menunjukkan aktivitas pemasaran media sosial yang dipersepsikan adalah alat yang efektif untuk mengembangkan hubungan dengan pelanggan dan membangun loyalitas merek dalam komunitas merek berbasis media sosial. Pentingnya menguji bagaimana aktivitas pemasaran media sosial yang dipersepsikan akan mempengaruhi kesadaran nilai konsumen. Dalam penelitian ini menunjukkan efek yang positif, yang berarti aktivitas pemasaran media sosial telah berpengaruh pada pengikut merek yang akan sadar nilai. Konsumen yang sadar akan nilai ini sangat penting bagi pemasar untuk menjadi target saat ini, yaitu pada saat ekonomi yang tidak pasti. Nah, di mana setiap orang dianggap sebagai pembeli yang bernilai. Lalu, pemasaran media sosial adalah strategi yang baik untuk kesadaran merek. Hal tersebut dianggap sebagai alat informatif bagi pelanggan untuk mendapatkan detail terbaru tentang suatu produk. Dan yang terakhir, ada keterbatasan dan saran untuk penelitian selanjutnya. Pertama, studi dalam penelitian tersebut hanya dilakukan di satu negara pasar berkembang, yaitu Malaysia. Dana Moneter Internasional IMF 2012. Penelitian selanjutnya harus melihat perbandingan antara negara maju dan negara kurang berkembang. Lalu, yang kedua, partisipan dalam penelitian ini adalah mahasiswa sarjana berusia 19 dan 25. Meskipun dewasa muda, dalam rentang usia ini umumnya merupakan pengguna berat media sosial. Kelompok usia lain tidak terwakili dalam penelitian ini, oleh karena itu, hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan di luar kelompok usia tertentu yang diteliti. Penelitian selanjutnya harus mengadopsi sampel yang lebih representatif untuk memperbaiki masalah ini. Dan yang ketiga, dalam penelitian ini tidak membahas moderator. Mungkin ada moderator lain yang mengatur efektivitas kegiatan pemasaran media sosial yang dirasakan pada variabel tadi seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, pendapatan, dan kepribadian. Penelitian di masa depan harus memeriksa variasi moderator yang lebih besar, sehingga penelitian di masa depan harus lebih membandingkan dampak pemasaran media tradisional dan pemasaran media sosial dan mengidentifikasi media mana yang memberikan dampak yang lebih kuat pada variabel penelitian.